Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar di Edukasi Bisnis dan Investasi Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah yang selalu ada di pasar modal ataupun di saham. Nah, istilah-istilah ini perlu dipahami oleh kita semua agar pada saat kita memahami pasar itu bisa mengetahui kondisi pasar ini sedang apa atau tentang apa dari pembacaan istilah yang keluar dari apakah itu agen sekuritas ataukah dari Bursa Efek Indonesia ataupun lain sebagainya atau dari pakar-pakar yang menjelaskan tentang kondisi saham saat ini. Nah, istilah di dalam saham, ya, istilah-istilah di dalam saham itu terdapat beberapa bagian, ya, yang diantaranya yang pertama itu disebut dengan capital gain, ya, capital gains. Gain ini merupakan selisih keuntungan, ya, selisih keuntungan. Jadi pada saat teman-teman misalkan beli saham di harga 1.200, kemudian teman-teman menjual saham di harga 1.600, maka kondisi itu adalah kondisi capital gain karena adanya selisih antara 1.200 dengan 1.600. Nah, selisih ini yang disebut dengan capital gain atau keuntungan teman-teman pada saat membeli sebuah saham. Yang kedua, ada yang disebut dengan capital loss, ya. Kalau capital loss ini adalah kebalikan dari capital gain. Ini adalah selisih, ya, selisih kerugian pada saat teman-teman melakukan transaksi jual dan beli saham. Karena apa? Karena misalkan teman-teman beli saham di harga 1.600, kemudian saham itu merosot dan teman-teman memasang auto loss, ya, atau disebut dengan auto cut ataupun ada yang disebut dengan capital loss, ya, gitu kan, atau menjaga agar kerugian tidak terlalu rendah, itu kan, maka teman-teman membuat atau menjual saham teman-teman pada saat harga saham itu turun. Nah, itu disebut dengan capital loss, ya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan dividen. Dividen ini merupakan bagi hasil, ya. Dividen itu adalah bagi hasil antara perusahaan dengan dengan investor. Nah, dividen ini biasanya dibayar dalam bentuk uang atau disebut dengan dividen cash atau saham dividen stock yang besarnya akan ditetapkan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau disingkat dengan RUPS. Nah, untuk pemberian informasi RUPS biasanya itu disampaikan melalui email resmi yang teman-teman tuliskan atau yang teman-teman daftarkan di agen sekuritas teman-teman, ya. Karena saya punya dua, agen sekuritas Mandiri dan agen sekuritas Fintraco. Jadi kalau kemarin baru-baru ini ada RUPS dari Raja, ya, gitu kan. Nah, itu kemudian ada Camp Dividen, ya. Berikutnya ada masih seputar dividen, ada Camp Dividen, ya. Camp dividen ini biasanya disebut dengan tanggal perdagangan terakhir. Tanggal perdagangan terakhir, ya. Itu camp dividen namanya, tanggal perdagangan yang masih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan mendapatkan kesempatan mendapatkan dividen. Itu tanggal terakhir, camp dividen namanya. Jadi ada sistem pencatatan
atau sistem recording untuk teman-teman yang berinvestasi di saham-saham tertentu untuk mendapatkan dividend ya, itu namanya can dividend ya. Kemudian berikutnya ada, kalau yang atas CAM, yang bawahnya ada ex dividend ya. Ini disebut dengan ex dividend itu disebut dengan tanggal perdagangan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dividen, tanggal di mana tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dividen ya, gitu kan. Nah, dividen itu apa teman-teman? Dividen itu kan bagi hasil. Nah, ketika sudah masuk ex dividen, berarti teman-teman meskipun beli saham, meskipun punya saham teman-teman tidak tercatat ya di pembagian hasil jual beli saham gitu kan. Ada ex dividen namanya. Biasanya diumumkan ex dividennya tanggal berapa, dividennya tanggal berapa gitu kan. Oke, kemudian ada delisting. Ya, berikutnya apa? Ada delisting. Nah, ini biasanya disebut dengan emiten yang efeknya telah dicatat di bursa efek. Jadi ini disebut dengan pencatatan emiten ya. Emiten itu apa? Emiten itu adalah perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke bursa efek Indonesia ya, atau perusahaan-perusahaan yang sudah besar lah, ini emiten ya. Pencatatan yang bursa ya, dia sekarang dikeluarkan dari pencatatan akibat dari gagalnya pemenuhan persyaratan bursa. Nah, delisting. Nah, ada delisting itu ada dua jenis. Yang pertama ada voluntary delisting ya, ada voluntary delisting ya. Ada voluntary delisting, ini delisting yang dilakukan atas permintaan emiten ya, gitu kan. Delisting permintaan emiten, jadi perusahaannya minta dituliskan ya, ada pengajuan resmi dari perusahaan untuk melakukan delisting ya, voluntary delisting namanya. Kemudian ada forced delisting, ada forced delisting ya. Ini disebut dengan delisting yang dilakukan secara paksa oleh bursa ya, delisting yang dilakukan secara paksa oleh bursa ya, itu kan, karena mungkin karena perusahaannya sudah cukup masuk ke bursa efek Indonesia ya, gitu kan. Kemudian ada divestasi ya, ada divestasi ini yang disebut dengan pengurangan jumlah kepemilikan saham ya. Pengurangan jumlah kepemilikan saham bukan. Nah, itu divestasi pengurangan jumlah kepemilikan saham oleh pendiri ataupun founder atas suatu perusahaan sebagai akibat dari penjualan sebagian saham perusahaan kepada pihak lain atau kepada masyarakat ya. Teman-teman sudah mendengarkan istilah Pak Sandiaga Uno, dia menjual beberapa sahamnya pada saat kepemilikan pada saat pencalonan untuk menjadi wakil presiden ya, gitu kan. Kemudian berikutnya ada earning per share ya, earning per share ya, atau disingkat menjadi EPS ya, gitu kan. Nah, EPS ini adalah mengukur besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan ya. Ini tentang apa? Tentang laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan
biasanya gitu kan, salah satu analisis fundamental yang dilakukan oleh para investor itu melihat EPS-nya untuk jangka pendek ya, gitu kan. Dia melihat EPS-nya, kemudian lihat harta kekayaannya, baru bisa menentukan saham ini layak nggak untuk dibeli atau tidak. Kemudian ada initial public offering ya, initial public offering atau disingkat dengan IPO ya. Nah, IPO ini yang dikenal dengan istilah go public, kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh emiten perusahaan yang akan go public untuk menjual saham ataupun efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya ya, gitu kan. Atau yang disebut dengan emiten ya, go publiknya emiten, singkatnya gitu aja ya, gitu kan. Jadi kalau ada IPO berarti ada perusahaan baru yang masuk di Bursa Efek Indonesia. Dia IPO dulu, dia menarik dulu modal dari perusahaan baru. Dari modalnya itu ketika saham naik berarti ketika saham naik berarti si saham ini harganya akan naik. Ketika saham itu banyaknya penjualan, maka si harga saham itu akan turun. Makanya ketika misalkan pada saat IPO itu biasanya langsung cus naik gitu kan. Nanti setelah beberapa bulan dari IPO maka akan standar gitu kan, naiknya meskipun naik dia akan landai, akan melihat kondisi kekuatan finansial dari perusahaan itu sendiri. Oke, kemudian ada yang disebut dengan kapitalisasi pasar ya. Kapitalisasi pasar ya. Atau disebut dengan market kapitalisasi. Market kapitalisasi ya. Nah, ini biasanya merupakan perkalian harga saham di bursa market price dengan jumlah lembar saham yang telah disetorkan atau disebut dengan market price ya. Itu kan harga saham ya, gitu kan ya, dengan jumlah lembar saham yang telah disetorkan gitu kan. Kemudian ada yang disebut dengan margin trading ya, margin trading. Nah, margin trading ini yang disebut dengan transaksi bursa yang dilakukan oleh anggota bursa efek untuk kepentingan nasabah yang menyelesaikan transaksi dibiayai oleh anggota bursa efek ya, gitu kan. Ini yang disebut dengan transaksi bursa yang dilakukan oleh anggota bursa ya. Transaksi bursa yang dilakukan oleh anggota bursa ya. Kemudian ada yang disebut dengan margin sell ya, margin sell ya. Nah, margin sell ini adalah persentase di mana nasabah harus menambah jumlah uang ya. Ini presentasi tentang nasabah harus menambah jumlah uang ya. Misalkan gini, pada saat teman-teman trading, teman-teman kekurangan modal. Nah, si modal ini dibantu oleh bursa itu kan. Nah, setelah beberapa waktu ada presentasi di mana teman-teman kan kekurangan modal. Biasanya marginnya itu berlaku untuk beberapa hari ya, ada T0, T1, T2, T3, T sampai dengan T4. Nanti ada bunganya gitu kan. Nah, setelah misalkan ambang batas waktu, adanya disebut dengan margin sell presentasi, artinya di mana teman-teman harus menambah jumlah modal ya, gitu kan. Kemudian ada nilai nominal atau par value ya, nilai nominal.
nominal atau disebut dengan par value ya. Ada yang disebut dengan par value ya. Nah, par value ini merupakan nilai yang tertera pada lembaran surat saham yang besarnya ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan ya. Berarti ini apa? Ini adalah nilai yang tertera pada lembaran saham atau disebut dengan nilai saham yang ditentukan oleh oleh anggaran dasar perusahaan ya. Nah, itu yang disebut dengan fair value. Berikutnya ada yang disebut nilai buku per saham ya, nilai buku per saham atau disingkat menjadi PBV ya. Teman-teman sudah pernah dengar kan PBV ya? Kalau investor itu pasti pernah dengar istilah PBV ini, karena biasanya investor itu menganalisis kekuatan fundamentalnya. Beda dengan trader. Kalau trader dia melakukannya analisis teknikal, artinya bagaimana pergerakan dari candlestick ya, dari candlestick. Oke, kemudian ini PBV ini memperhatikan berapa kali besarnya penilaian publik terhadap harga buku nilai perusahaan per saham yang tercermin dalam harga-harga di bursa. Semakin besar nilainya, artinya semakin tinggi apresiasi investor ya kan, terhadap nilai perusahaan tersebut. Biasanya digunakan untuk menilai perusahaan-perusahaan jasa keuangan. Nah, itu nilai PBV ya. Berikutnya ada Price Earning Ratio atau disingkat dengan PER ya. Price Earning Ratio atau disingkat dengan PER ya. Memperlihatkan berapa kali besarnya penilaian publik investor terhadap potensi keuntungan yang akan didapatkan perusahaan per saham yang tercermin dalam harga saham di bursa. Secara umum, semakin besar PER membuat investor semakin percaya, akan tetapi bisa berarti harga saham semakin mahal. Ya, biasanya digunakan untuk perusahaan sektor real ya teman-teman. Pada saat mau melakukan investasi, ini juga menjadi salah satu landasan atau menjadi salah satu indikator pada saat ingin menginvestasikan dananya di perusahaan tertentu. Kemudian ada strategic listing ya. Nah, strategic listing ini merupakan perusahaan menjual sahamnya di bursa, tetapi hampir sebagian besar seluruhnya dibeli kembali sehingga saham yang beredar di publik untuk dapat diperdagangkan menjadi sangat terbatas gitu kan. Ini untuk menjaga kepemilikan dari perusahaan gitu kan. Kemudian ada stock split. Ya. Nah, ini stock split ini merupakan pemecahan nilai nominal saham ya. Nominal saham dulu sempat dilakukan oleh BBRI, dia melakukan stock split ya, sehingga dari harga semuanya 15.000 menjadi 6.000, kemudian turun menjadi 4.000, kemudian naik lagi, nggak tahu sekarang harganya berapa, saya belum lihat lagi nih saham miliknya BBRI. Kemudian ada reverse stock split. Ini adalah penggabungan nilai nominal saham ya. Penggabungan nilai nominal saham ya, gitu kan, reverse stock namanya. Jadi kalau yang di atas dibagi, kalau yang bawah itu digabungkan ya. Kemudian ada
eh, tanggal DPS ya, daftar pemegang saham di DPS ya, DPS daftar pemegang saham. Daftar pemegang saham ya. Nah, daftar pemegang saham ini atau disebut dengan DPS adalah tanggal di mana investor masih tercatat terdaftar sebagai pemegang saham gitu kan. Kemudian ada tindakan korporasi atau disebut dengan corporation action ya. Tindakan korporasi ya, atau disebut dengan corporation ya, action ya. Ini adalah setiap tindakan emiten yang memberikan hak kepada seluruh pemilik manfaat atas efek dari jenis dan kelas yang sama, seperti hak untuk menghadiri rapat umum pemegang efek, hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen efek, bonus efek, bonus tunai, hak memesan efek terlebih dahulu, waran, ataupun hak-hak lainnya. Kemudian ada yang disebut dengan take profit ya, take profit. Nah, ini yang paling penting. Ini merupakan tindakan melakukan penjualan saham yang dimiliki setelah mencapai level harga tertentu ya. Ini adalah ya, penjualan saham pada level tertentu ya gitu kan. Nah, itu take profit ya. Jadi misalkan teman-teman tadi ya beli saham di harga 1.200, kemudian setelah mencapai 1.600, nah teman-teman dapat keuntungan ya, kemudian teman-teman jual. Nah, itu disebut juga dengan take profit ya, hampir sama dengan yang atas. Yang atas tadi yang disebut dengan capital gain. Kalau capital gain istilahnya adalah selisih keuntungannya. Nah, kalau di sini kalau taking profit artinya sudah teman-teman mentargetkan nih, oke 1.600. Nah, sudah nyampe di 1.600 langsung taking profit ya, penjualan saham pada level tertentu. Ada yang disebut dengan cut loss ya. Cut loss ini adalah penjualan yang dilakukan oleh pemilik yang dibeli menghindari kerugian yang lebih dalam ya. Jadi ini penjualan yang dilakukan oleh ya, pembeli saham untuk menghindari kerugian yang semakin dalam. Itu pasang cut loss ya, namanya cut loss gitu kan, atau sebut ada yang nyebut juga stop loss gitu kan. Nah, itu karena apa? Karena ternyata pada saat teman-teman menganalisis harga saham, kemungkinan menurut teman-teman bahwa saham A ini akan meningkat karena dilihat dari fundamentalnya bagus, dilihat dari candlesticknya bagus, dilihat dari diagramnya bagus, dilihat dari chartnya bagus ya, dilihat dari MA5, MA10, MA20, MA60, itu semuanya menunjukkan bakal uptrend ya, bakal uptrend gitu kan, atau ya, bakal naik gitu kan. Nah, tapi ternyata di luar kendali. Seperti halnya nih, teman-teman pasti sudah memprediksikan bahwa di tahun ini pembangunan di Indonesia itu akan meningkat ya. Misalkan Wika, WSKT, WSBP ya, kemudian perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan itu akan naik. Tapi karena adanya situasi tertentu, karena adanya wabah COVID, akhirnya apa? Semuanya tumbang ya kan, semuanya down. Yang ningkatnya itu apa? Yang bergerak di bidang makanan dan
kesehatan gitu kan, kayak farma, kimia farma dan lain sebagainya ya. Nah, itu saja teman-teman istilah-istilah di dalam jual beli saham atau istilah-istilah di dalam saham. Nanti kita akan jelaskan juga tentang istilah-istilah yang ada di dalam teknikal, analisis teknikal ya. Karena sekarang kan ini digunakan untuk memahami istilah sahamnya. Nanti kita akan membahas tentang analisis teknikalnya, istilah-istilah yang ada di analisis teknikal. Kalau ini hampir sebagian besar disebutkan di dalam analisis fundamental. Mungkin juga ada yang dibahas di analisis teknikal juga, istilah-istilah di dalam saham ini. Nah, istilah-istilah ini perlu dipahami oleh teman-teman semua agar pada saat teman-teman melakukan berada di lingkungan pasar modal, kemudian teman-teman mendapatkan istilah-istilah yang berkaitan dengan saham, teman-teman paham ini maksudnya apa. Misalkan perusahaan ini akan melakukan IPO nih. Oh, IPO itu apa? IPO itu adalah perusahaan tersebut melakukan go public, mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa subscribe dan like kalau misalkan video ini memang memiliki arti untuk teman-teman semuanya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.